Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gue Christian tapi nggak biru. Gimana nih sobat ngelamun, puasanya lancar? Jangan kebanyakan mokel ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2024 yang menceritakan tentang seorang lulusan S2 yang memperjuangkan karir maupun percintaannya. Tanpa basa-basi kita langsung aja gaskeun. Bantu skripsi aku ya. Masuk apa di luar aja nih? Yakin mau aku kasih? Film memperlihatkan seorang mantan anggota TNI yang sedang mencari tempat tinggal baru untuk dirinya dan keluarganya. Dikarenakan ia baru saja dipindah tugaskan oleh bosnya di salah satu daerah di Jakarta. Hingga film Putri Bintang 5 pun baru saja dimulai. Kemudian film akan berfokus dengan kehidupan perdana seorang lulusan S2 yang masih menganggur saat ini. Kemarin kamu udah ada nyangkut belum? Tanyain juga. Ia selalu ditanyakan perihal pekerjaan oleh ayahnya. Hai sayang, bantu skripsi aku ya. Perdana mempunyai seorang pacar bernama Siska yang tidak lain adalah tetangga rumahnya sendiri. Pada saat itu Siska meminta Perdana untuk mengerjakan skripsinya dengan imbalan, yaitu dengan sebuah ciuman. Ya aku sih nggak nolak ya kalau misalnya kamu nawarin. Perdana yang mendengar itu pun langsung bergegas untuk menuju rumah Siska. Namun ketika di luar ia dimarahi untuk tidak keluar rumah oleh ayahnya. Namun bukan Perdana kalau tidak mempunyai banyak ide. Kemudian Perdana menelepon telepon rumahnya dan berpura-pura menjadi teman ayahnya. Dan berkat karena itu Perdana pun dapat mengkelabui ayahnya. Jadi mau masuk apa di luar aja nih? Yakin mau aku kasih? Dikarenakan sudah mendapatkan DP di awal, Perdana pun dengan semangat mengerjakan skripsi milik Siska. Ketika semuanya telah usai, ia pun langsung memberikannya kepada Siska di rumahnya. Pada keesokan harinya, Perdana menemui kedua orang tua Siska di rumahnya. Saya ingin melamar Siska, Om, Tante. Kedua orang tua Siska pun sangat kaget mendengar permintaan Perdana tersebut. Kemudian ayahnya Siska pun memberikan syarat bahwa mereka berdua harus tinggal di Amerika. Di keesokan paginya, Perdana seperti biasa melakukan jogging di area sekitar rumahnya. Kemudian tanpa Perdana sadari, ia sedang diawasi oleh anak dari mantan TNI yang di awal scene tadi. Yap, seperti biasa Perdana pun mendapatkan ceceran pertanyaan pekerjaan dari ayahnya. Orang S2 pengangguran bagaimana tuh? Perdana pun sedikit jengkel kepada ayahnya dan ia pun membalikkan kondisi ayahnya yang juga seorang pengangguran. Kemudian Perdana pun ditenangkan oleh ibunya. Kemudian di sore harinya Perdana menanyakan niat dari temannya untuk membuka kafe. Kan gue bisa kursus barista, kursus manajemen kafe. Temannya pun setuju dan pada malam harinya Perdana meminta izin kepada ayahnya. Bukannya dukungan yang Perdana dapatkan, malahan cemoohan di mana tidak sesuai dengan jenjang pendidikan S2-nya. Namun di keesokan harinya Perdana mulai membereskan tempat lokasinya untuk membuka sebuah kafe. Di mana tempat itu pun berada di belakang rumahnya mantan jenderal tersebut. Kemudian selama 3 minggu Perdana pun mulai mengikuti kursus untuk mengelola dan manajemen kafe, serta tak lupa ia pun kursus menjadi seorang barista. Di mana hari pertama pembukaan kafe pun dibuka, dan pada saat itu pun pelanggan pertama seorang ibu-ibu pun mulai menghampiri Perdana. Di mana Perdana awalnya menolak permintaan ibu-ibu tersebut pun, namun ketika ia mendengar Mbak Cempaka itu yang tinggal di situ, Mas. Saya bikinin dulu ya, Bi. Iya. Bi, tunggu sebentar. tanpa basa-basi pun Perdana langsung membuatkan kopi untuk Mbak Cempaka. Dan tak lupa ia pun mengolek informasi tentang Mbak Cempaka, di mana ayah Mbak Cempaka adalah seorang mantan jenderal militer dan sekarang beralih profesi menjadi seorang pemborong di salah satu perusahaan di Jakarta. Makanya Mas Cempaka dan sekeluarga pindah ke sini. Kemudian pada malam harinya Perdana menuliskan sebuah surat untuk memulai perkenalan mereka berdua. Di mana pada keesokan harinya Mbak Cempaka akan menyuruh mboknya untuk membeli kopi lagi, namun mboknya harus pergi ke kampung.
Tak kehilangan ide, Mbak Cempaka pun menyuruh Murad pengawal pribadinya untuk membelikannya kopi di kedai milik Perdana. Perdana pun langsung membuatkan pesanan milik Mbak Cempaka. Kemudian setelah pesanan Mbak Cempaka dibuatkan, Perdana pun lupa menitipkan sebuah surat untuk Mbak Cempaka. Pak! Pak! Bapak! Pak! Di tengah kebingungan, Perdana pun melihat bocil yang sedang memainkan ketapel, di mana ia pun mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan ketapel. Kemudian ia pun mulai berlatih di keesokan harinya. Kerja, lawang udah S2 kok masih main ketapel. Kemudian di keesokan harinya Perdana langsung mempraktekkan strateginya tersebut, di mana ia memanggil-manggil nama Cempaka dari luar jendela. Dan ketika Cempaka sudah di luar, ia pun langsung menggunakan ketapelnya untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Cempaka, di mana Cempaka pun langsung membalas pesan tersebut dengan mengirimkannya sebuah nomor telepon. Kemudian Perdana pun mulai mengirimkan Cempaka pesan singkat. Dan pada sore harinya Cempaka berjanji akan mengunjungi kafe milik Perdana nanti sore, di mana ia meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu. Dan di sini ternyata ayahnya adalah overprotective kepada Cempaka. Jadi nggak ada tuh di jalan tiba-tiba ada orang bawa senjata gitu, nggak ada mah. Ya kamu. Dan akhirnya pertemuan singkat mereka berdua pun terjadi di kafenya Perdana, di mana mereka berdua pun mulai mengobrol dan memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian Cempaka pun meminta izin kepada Perdana untuk mengambil foto di tempat kafenya tersebut. Dan ketertarikan di antara mereka berdua pun tidak dapat disembunyikan lagi. Di sisi lain, Murad terkena omelan dari papahnya Cempaka. Jangan biarkan Cempaka ke kampung sebelah, termasuk kafe itu. Kemudian akibat kejadian tersebut, perbincangan pertama antara Perdana dan Cempaka pun harus terhenti. Pada malam harinya, Cempaka mendapatkan omelan dari ayahnya karena ia bergaul dengan anak kampung sebelah. Yap, seperti yang gue bilang dari awal ya guys ya, papanya Cempaka itu overprotective. Ada teroris gitu, ada teroris yang mau nyulik aku, anaknya Purnawirawan Jenderal gitu. Melihat sikap ayahnya, Cempaka pun merasa sangat kesal kepada ayahnya tersebut. Yap, seperti yang kita bisa duga ya guys ya, mereka berdua pun melakukan hubungan backstreet di belakang ayahnya Cempaka. Mereka pun hanya mampu melakukan komunikasi lewat telepon saja. Dan nampaknya hubungan mereka berdua pun semakin dekat dan akrab. Terlihat dari setiap malam mereka harus banget teleponan ya guys ya, seperti anak zaman sekarang. Namun nampaknya tanpa Cempaka sadari, ayahnya pun menguping di luar kamarnya. Kemudian pada pagi harinya ketika Perdana mengirimkan pesan singkat kepada Cempaka, nampaknya yang menerima pesan tersebut adalah ayahnya Cempaka. Di mana dari kejadian tersebut, hari-hari Perdana harus dijalani tanpa pesan dari Cempaka. Gua neror dia gitu, orang ngechat sama nelfon aja dia duluan kok. Gua gak pernah duluan, jarang-jarang banget. Hingga setelah seminggu tidak ada kabar dari Cempaka, Perdana pun meminta bantuan teman-temannya untuk mengantarnya ke rumah Cempaka. Dan pasnya kedua orang tua Cempaka akan pergi keluar. Kemudian aksi mereka pun dimulai, di mana mereka berpura-pura menjadi produser film yang akan mencari sebuah lokasi syuting di area komplek tersebut. Anaknya bisa dipanggilin Pak. Buat apa? Dan nampaknya niat Perdana untuk ketemu Cempaka pun berhasil karena bantuan Cempaka yang meyakinkan security-nya. Dan Perdana pun langsung menanyakan kenapa Cempaka tidak ada kabar beberapa hari ini. Kemudian Cempaka pun langsung bilang bahwa HP-nya telah disita oleh ayahnya dan kamarnya dipindahkan ke bawah. Tapi mungkin papamu tuh masih nganggap kamu kayak anak kecil kali ya. Namun di sisi lain ternyata ada barang ayahnya yang tertinggal di rumahnya. Di sini ibunya pun mulai menghubungi Murad namun tidak diangkat, dan mereka pun memutuskan untuk putar balik ke rumahnya. Jangan macam-macam kau. Kalau malu tahu apa kata dunia. Di tengah kebohongan teman-temannya, mereka pun dikagetkan dengan kedatangan ayahnya Cempaka. Dan sepertinya Perdana pun berhasil lolos dari ayahnya Cempaka. Sedangkan di luar teman-temannya khawatir dengan kondisi Perdana.
Kemudian pada malam harinya Perdana mulai mencurahkan isi hatinya di dalam sebuah surat yang akan ia kirim menggunakan ketapel. Di keesokan harinya Perdana pun mulai melaksanakan aksinya. Alangkah sialnya ternyata yang menerima surat tersebut ialah ayahnya Cempaka. Kemudian di keesokan harinya Perdana sudah ditunggu Burat yang akan melakukan sesuatu kepada dirinya. Dia mengancam agar Perdana menjauhi Cempaka dan untuk tidak menghubungi Cempaka lagi. Kemudian Perdana pun pulang dengan muka babak belur. Kemudian ketika kedua orang tua Perdana melihat kondisi wajah Perdana, mereka berdua pun akan menuntut ayahnya Cempaka ke jalur hukum. Namun di sini Perdana tidak akan memperpanjang masalah tersebut. Hari demi hari kafe milik Perdana dan teman-temannya pun laris atau ramai pengunjung. Hal tersebut dikarenakan promosi yang dilakukan oleh Cempaka di media sosialnya. Kemudian Perdana dan teman-temannya pun mendatangi rumah Cempaka lagi, di mana mereka akan mengucapkan terima kasih kepada Cempaka. Namun sayangnya keluarga Cempaka sudah pindah ke luar kota, di mana penjaga tersebut menyampaikan sebuah pesan untuk Perdana, pemilik kafe di belakang rumah, dari anak mantan penghuni rumah tersebut, di mana Cempaka menitipkan sebuah storyboard perjalanan. Ia menemukan sosok Perdana, seorang pengangguran yang berani membuka kafe di belakang rumahnya. Dan Cempaka pun tidak lupa menyelipkan sebuah foto gapura, yaitu mirip kayak bangunan di Bali ya guys ya. Di sisi lain Siska menghampiri dan mencari Perdana di kafenya. Kemudian Perdana memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan tiba-tiba Kamu teh diterima kerja di Amerika. Ya, Perdana yang mendengar hal tersebut pun sangat kaget karena ia tidak sempat untuk mengecek emailnya. Kemudian di sisi lain ayahnya Siska berbincang kepada Siska bahwa Perdana sudah diterima kerja di Amerika dan lamaran Perdana pada saat itu akan ia terima dan akan menikahkannya dengan anaknya. Sementara itu Perdana meminta cuti kepada teman-temannya untuk mencari Cempaka. Dan ternyata Perdana menyusul Cempaka dan ayahnya ke Bali. Kemudian di sini Perdana bermaksud untuk melamar Cempaka dan mengutarakan seluruh isi hatinya di hadapan ayahnya. Kalau kamu nikah dengan Cempaka, mau kerja apa kamu? Kemudian Perdana pun memberitahukan ayahnya Cempaka bahwa ia diterima kerja di Amerika. Namun nampaknya ayahnya Cempaka masih saja tidak menyetujui hubungan mereka berdua, dikarenakan dulu kakaknya Cempaka menikah dengan warga negara asing dan ia pun tidak pernah pulang ke Indonesia. Kemudian di sini Perdana dibantu oleh ibunya Cempaka untuk merayu ayahnya Cempaka. Besok antar saya ketemu kedua orang tua kamu. Dan di keesokan harinya Perdana membawa seluruh anggota keluarga Cempaka untuk bertemu dengan ayah ibunya. Sesampainya Perdana di rumahnya, ia pun disambut dengan keluarga Siska yang menanyakan perihal lamaran Perdana pada waktu itu. Dan di sini Perdana menjelaskan yang sejujurnya bahwa ia pun hanya bercanda untuk melamar Siska, di mana pada saat itu ia mengetahui bahwa Siska hanya memanfaatkannya untuk skripsi dirinya saja. Akibat kebobrokannya dibongkar di hadapan keluarganya, Siska pun langsung pergi meninggalkan rumah dari Perdana. Dan Perdana pun langsung melanjutkan tujuannya, yaitu langsung melakukan pelamaran kepada anaknya dari jenderal tersebut, yaitu Cempaka. Dan hubungan mereka pun disetujui oleh kedua orang tua mereka, hingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Ending yang sangat menikahkan ya guys ya. Oke guys, filmnya sangat menginspirasi bukan? Oke guys, hikmah yang bisa kita ambil di video kali ini, jangan pernah meremehkan laki-laki pada suatu titik tertentu saja. Entah tidak tahu kedepannya ia akan menjadi seorang apa, entah tetap jadi pengangguran atau jadi pekerja ya guys ya. Namun intinya jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi-mimpi kalian ya guys ya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys ya. Saya pamit, bye bye.